Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sidri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani wa qawli. Para pencinta hukum adat Melayu Jambi yang saya hormati, para calon pimpinan tanah sebingkah payung sekaki ai setitik Telaga Rahmat, pucuk Jambi 9 lurah, pucuk Jambi 9 hukum adat, 9 macan hukum adat, pucuk Jambi 9 yang dilindungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut adat lamo pesako usang, alif ado mim tajadi, bismillah mulanya kalam, rasulun minallah nama wujud, bab datang dari Allah, usul tibo dari Muhammad, kun payakun segala jadi, setinggi bau betimun bangkai, sekuk pinggang telago darah, surut pada kebenaran adat besani syarak besani kitabullah. Seperti video-video yang sebelum ini, saya telah menjelaskan satu persatu tentang pasal-pasal daripada Undang 20, karena Undang 20 itu memang bagian yang paling sulit dalam hukum adat Melayu Jambi ini, karena ada 20 pasal, yang lain tidak pakai pasal. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pasal 14. Pasal 14 ini mengatur amun maki tukul bagalo. Amun maki tukul bagalo. Jadi amun maki ini bisa memfitnah, bisa menghina, bisa membuka aib orang. Nah, begitu. Jadi ini diatur dalam adat. Misalnya kalau di dalam KUHP kan jelas sekali. Dalam pasal 10, pasal 310, 311, 315, 317, 318 itu diatur. Menghina orang secara lisan, menghina orang secara tertulis, menghina orang ringan, mengatakan kamu nih anjing, nah itu sudah masuk ini itu penghinaan. Kemudian melaporkan orang berbuat jahat padahal nggak ada. Nah, ada lagi mengadukan orang, betul dikadukan orang ini berbuat jahat, melakukan korupsi begini-begini. Nah, ternyata sama sekali tidak ada. Nah, itu yang diatur dalam amun maki tukul bagalo ini. Jadi amun maki ini dia luas jangkauan sebenarnya. Bukan saja menghina, mengatakan ini ada orang keturunannya dari yang jelek-jelek gitu. Dikatakan dia keturunan dulu anak dia tidak punya ayah dulu. Maknya berbuat berzina dulu. Lalu kita buka itu. Nah, itu dihukum. Tidak boleh. Itu aib dari orang. Membuat martabat orang jatuh, hak dan kedudukan serta kemampuan orang terganggu karenanya. Nah, itu tidak bisa. Atau orang ini pernah mencuri di masa lalu atau di tempat lain, sudah dihukum, dia sudah keluar, tiba-tiba dia bergaul dengan kita, oh kamu kan pencuri dulu ya, si anu di situ. Itu buka aib orang. Nah, dilarang oleh adat. Demikian juga kalau kita pernah menolong orang. Dulu pernah orang kita tolong. Katakanlah dia berhutang, kalau tidak dibayar hutangnya, mungkin dibunuh orang saat itu, tapi kita yang menyelamatkannya. Kita bayar hutangnya. Atau orang itu dikejar orang, karena kita menyelamatkan, kita sembunyi ke tempat orang, tempat kita. Lalu orang ini kita selamatkan, lalu kita cari jalan penyelesaiannya sehingga selamatlah dia. Kita berjasa tentang orang, lalu kita sebut
tidak boleh. Itu namanya amun maki tukul bagalu. Nah itu. Jadi yang seperti ini tidak bisa. Amun maki ini termasuk juga penghinaan. Jadi penghinaan dalam arti luas. Nah, misalnya contohnya begini. Ada orang bertunangan. Ketika dia si jantan melamar kepada perempuan, duduklah pemangku adat di situ. Diundang pemangku adat. Kami mengundang kamu Bapak. Malam besok anak saya dilamar orang. Nah, datanglah si pemangku adat ke tempat itu. Hadir dia. Dia hadir di sana terang dan tunai sebagai pemangku adat. Apakah itu dia Depati, apakah itu lurah, apakah itu RT, apakah itu Balang, tidak tahu. Yang jelas dia pemangku adat. Lalu terjadilah pertunangan itu dengan disaksikan oleh orang banyak. Terjadilah pertunangan, yang jantan melamar, yang betino, dan betino menerima. Yang jantan menyerahkan tando, yang betino juga menyerahkan tando. Kalau menurut hukum adat yang benar, yang jantan menyerahkan tando benda yang berharga, yang betino menyerahkan tando sesuai dengan apa yang dia miliki, apa yang dia ridhokan. Seperti adanya, saya pernah menonton film Jambi itu yang disebut dengan Cakap Mudo. Kan dia betino menyerahkan tando, ya jantan. Kalau ini terjadi, inilah yang sebenarnya hukum adat bertunangan melamar itu. Karena dia ada kaitannya dengan Undang 20. Kalau lari ya betino. Lalu yang jantan mau ngadu. Kita ditanya oleh hakim adat atau pemangku adat, apa tak buktinya kamu perempuan itu lari itu tunangan kamu? Tidak ada. Dia tidak pegang apa-apa. Tapi kalau yang betino lari ya jantan. Yang betino bisa bilang, saya pegang ini tandonya. Nah itu. Jadi perbuatan seperti ini namanya terang dan tunai. Bersuluh bulan matahari, bergelanggang mata orang banyak. Hadir kepala adat dalam bertunangan ini. Kedua belah pihak, kalau menurut hukum adat, kedua belah pihak harus masing-masing menyerahkan tanda. Yang pihak laki-laki benda berharga diatur oleh adat. Silakan serahkan cincin emas atau apa. Atau benda magis, keris pusako boleh. Yang betino menyerahkan apa yang dia suka, apa yang dia ada. Misalnya katakan spray, mungkin selimut tebal, mungkin sarung, dan sebagainya. Nah, kalau ini dilakukan, maka barulah berlaku yang dikatakan ula dari padonan betino. So balik tu duo, meh satuntung girman gajah, meh setuntung di german meh teluci pulang mali, tebu setuntung di german gajah. Artinya apa? Yang dia terima harus dibayarnya 2 kali lipat. Kalau dia terima dulu 10 gram, maka dia bayar 20 gram. Sesudah itu apa yang diberikannya kepada si jantan, kayak sarung tidak kembali, spray tidak kembali, selimut tidak kembali. Begitu juga sebaliknya. Kalau ulah dari padonan jantan, so balik dulu, meh teluci pulang mandi, tebu setuntung di german gajah. Yang diterimanya dari wanita, selimut tebal 1 lembar, dibayarnya 2. Yang diserahkannya kepada si perempuan 25 gram emas umpamanya, tidak akan kembali lagi. Dan dia harus dihukum kambing 1 ekor, beras 20 gantang, meh 10 meh, karena sudah menghina pemangku adat. Gitu. Yang laki perempuan juga begitu. Bukan sekadar balik tando, itu tidak. Waktu melamar, diundang kepala adat, minta pemangku adat, orang yang mengurungkan petang melepaskan pagi, tinggi yang mengadah, rendah yang menguntung, yang memberikan kaji di kemudian sah tidaknya lamaran ini, malah jadi penengah lagi di situ. Tapi tiba-tiba mereka bercerai, tidak jadi kawin, diam begitu saja. Memangnya apa pemangku adat itu? Pemangku adat itu harus kita yang menghargainya, harus orang Jambi. Kalau orang Jambi tidak menghargai pemangku adatnya,
habis adat kita, tidak ada gunanya. Tapi itu sudah terjadi hari ini di Jambi. Pemangku adat, ada orang mau bertunangan, dia datang sebagai undangan biasa. Pemangku adat, ada orang kawin, dia datang sebagai orang undangan biasa. Malah lebih hinanya lagi, undangan kertas selembar seperti ini ditaruhkan di pagar pemangku adat. Kadang-kadang diletakkan di bawah pintu, tidak ketemu langsung. Betapa orang Jambi ini menghina pemangku adat yang ditanam sempat tumbuh, di lambuk sempat gedang oleh kita orang adat. Kalau kita mau beradat, kita hargailah pemangku adat kita itu. Nah ini, jadi bertunangan, hadir pemangku adat. Kalau tidak jadi bertunangan, haruslah dihukum. Karena kehadiran pemangku adat di situ, itulah yang disebut terang dan tunai. Bersuluh bulan matahari, bergelanggang mata orang. Betul mereka ini sudah melamar dan lamaran diterima. Kalau udah terima tunangan itu namanya, setelah terima lamaran itu namanya bertunangan. Melamar kan tidak ada hukum. Bila hukum itu ada, bila ada kata seiya. Bila yang mengatakan saya mau melamar kamu, ya saya terima lamar kamu, ini namanya bertakmeh atau namanya bertunangan, terserah namanya apa saja. Tapi itulah ada hukum di situ. Kalau sekarang datang bertamu, serahkan tanda tidak diterima, tidak ada hukum. Itu. Jadi hukum adat itu berlaku setelah ada kata sepakat janji kawin itu tadi. Nah, ini termasuk penghinaan juga. Jadi yang diatur dalam pasal 14 ini, yang disebut dengan amun maki tukul bagalo. Orang terhina karena kita tuduh dia melakukan sesuatu, padahal tidak benar. Orang terhina, kita buka aibnya. Dulu dia pernah begini, di badan ini begini, dia pernah menderita ini. Nah, macam-macam lah penghinaan. Dia keturunan ini tersebut segala macam. Tidak boleh. Atau dulu pernah kita mengatakan menolong mereka, menyelamatkan mereka, lalu kita sebut lagi. Nah, itu namanya tukul bagalo. Setiap perbuatan, ingat, setiap perbuatan yang menyebabkan orang merasa malu, menyebabkan orang merasa terhina, menyebabkan orang merasa direndahkan, itulah yang disebut dengan amun maki tukul bagalo, melanggar pasal 14 Undang 20. Harus dihukum oleh hukum adat, oleh pemangku adat. Mengadu atau tidak mengadu, kepala desa sebagai pemangku adat, lurah sebagai pemangku adat, harus menjatuhkan hukum kepada pelaku seperti ini. Nah, cuma di sini di dalam hukumnya ada dua permasalahan. Dia tidak orang per orang, tapi jabatan. Pertama, kalau dilakukan oleh hamba rakyat biasa. Yang kedua, kalau dilakukan pejabat, apakah itu pejabat dalam dusun, ketua RT, dubalang, atau kades, atau pejabat pegawai negeri, lurah, atau pejabat di kantor bupati, di kantor gubernur, itu pejabat. Nah, itu bedanya. Dibedakan dua. Kalau rakyat, kalau pejabat. Nah, itu. Kalau rakyat biasa, artinya rakyat kampung yang melakukan perbuatan amun maki tukul bagalo ini, maka dijatuhkan hukum karena melanggar pasal 14 Undang 20 sub 1 butak atau dihukum beras 20 gantang, kambing 1 ekor, kecik babatu, gedang babungkal, baiku baku palo, didendo dengan emas 10 emas. 10 emas sama dengan 25 gram. 25 gram ini 90% didapat oleh korban, 10% didapat oleh pemangku adat atau hakim adat yang bersidang. Itu.
Nah, kalau pejabat yang melakukan amun maki tukul begalu, berarti dia telah melanggar pasal 14 sub 2 Undang 20 Hukum Pidana Adat Melayu Jambi, maka harus dihukum atau butak, beras 20 gantang, kambing 1 ekor, kecik babatu, gedang babungkal, baiku bekepalo, didendo dengan emas 20 emas. Berarti bisa emas itu 50 gram. Kenapa kok dihukum seperti ini? Kenapa kok pejabat dihukum kalau rakyat juga dihukum? Nah, inilah untuk menjaga ketertiban agar orang lain tidak melakukan berbuat yang sama. Kalau semua orang bebas mencaci maki, bebas memfitnah orang lain, maka ketertiban dan keamanan tidak akan tercipta. Tapi ingat, ada bedanya untuk pejabat. Kalau pejabat, hukumannya tadi sudah jelas. Beras 20 gantang, kambing 1 ekor, kecik babatu, gedang babungkal, baiku bekepalo. Dia melakukan dalam melaksanakan jabatannya. Ingat, misalnya seorang kades, ketika dia menjalankan kadesnya, dia melakukan itu. Bukan sehari-hari. Kalau ketika mungkin dia sedang sedang mancing ikan dan bekerja di kebun, datang orang karena dia tidak ini, lalu ngomong, lain persoalannya. Tapi kalau sedang menjalankan perintah kadesnya, sedang bertugas, umpamanya dia mengatakan sedang rapat adat di desa, lalu dia mencaci maki orang di sana, nah, itu namanya dia menjalankan tugas pemangku adatnya, maka hukumannya ditambah. Dikatakan dalam adat, gadingnya dipiuh, tanduknya ditanggal, giginya dipatah. Saya ulang sekali lagi. Kalau pemangku adat yang melakukan amun maki tukul bagalo, melanggar pasal 14 sub 2 Undang 20, butak atau dihukum beras 20 gantang, kambing 1 ekor, kecik babatu, gedang babungkal, baiku bekepalo, didendo dengan emas 20 emas atau 50 gram. 90% didapat oleh korban, 10% untuk hakim adat. Dan gadingnya dipiuh. Kalau dia melakukan dalam jabatannya, gadingnya dipiuh, tanduknya ditanggal, giginya dipatah, belangnya dikikis, abunya dijentik, anyut diperenang, jatuh di pemanjat, gelar yang disadang, jabatan yang dipangku, dipaslah, dipecat dari jabatan. Nah, itu tambahannya. Inilah yang disebut orang gedang berlaku kecil, titian gali tengah negeri, kili bawa kampil, mudik bawa karung, kato pagi tak sampai sore. Ini perbuatan seorang pemangku adat. Kata-katanya harus dipelihara, tangannya harus dijaga, kakinya yang melangkah harus diingat. Itu pemangku adat. Kalau Anda membaca buku saya Subit Gading Dama Ipu, khusus mengenai Undang Raju, di sana disebutkan pantang larang dari seorang pemangku adat itu. Banyak sekali, lebih 17 pantang larangnya dan kewajibannya, haknya juga ada. Tapi tidak melaksanakannya, malah mencaci maki orang di tengah orang banyak, membuat orang malu. Nah, itulah maka hukum pemangku adat itu sangat berat.
diberatkan oleh adat, bukan saya, oleh adat. Jadi begitulah barangkali yang dapat saya paparkan pada kesempatan ini. Saya tidak bermaksud menyakiti, menggurui para tokoh-tokoh adat Jambi. Banyak tokoh adat Jambi ini, saya tidak menyangkal banyak. Tapi pada umumnya menurut nenek saya, iya, kok nenek yang dibawa. Mari memperbaiki Jambi ini. Mari kita berpikir secara logik, secara logis, dengan akal yang sehat, pikiran yang jernih. Bagaimana mendudukkan hukum adat Jambi itu supaya kita semua melaksanakan hukum adat, sehingga hukum adat Jambi itu menjadi sumpit gading yang dapat digunakan setiap saat untuk menertibkan masyarakat Jambi dan anak cucu kita ke depan. Hidup Jayo mati sempurna. Lebih dan kurang saya mohon maaf atas uraian ini. Sudah saya paparkan segalonan dape, sebaris tak lupa, setitik tak hilang. Kalau ado nan talindung di balik daun, tinggal di hulut bakal lamu, bukan membelau paneh di lekuk, tidak berkuak mandi berkumpai. Kok kurang suko ditukuk, kok jarang suko disisip, kok bungkuk suko dilurus benar, suko diuleh panjang di kampuh riba, alam tak kembang menyudahi. Tamat kaji kitab dilingkup, tamat gayung pedang diletak. Hikayat habis sekito sudah, sah samu kita lunjukkan, batal samu kita ampang. Terserah kepada ombak nan basabung, angin nan bapuhun, yang tinggal untuk yang pandai. Titik air bisa batau, orang sekapal duduk termenung, dalam kelam elok berlampu. Nan setitik jadikan laut, nan sekapal jadikan gunung, alam terkembang jadi guru. Balam terbang ke muka pintu, padi sulit apa dimakan, alam terkembang jadi guru. Bumi dan langit ada di dalam. Yang benar dari Allah yang Maha Kuasa, yang salah dari Mukhtar Agus Khalid Ishak. Kepada Allah saya bertaubat dari segala dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Dan kepada nan sakti keramat mohon tabi, ku ado kato nan terlewat terlampau. Kepada sesama insan mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Jangan terjadi rumah sudah tukang dibunuh, baik selesai tukul berdengkang, api padam puntung berasap. Biarlah yang berlalu itu berlalu, dibawa oleh angin lewat, dibawa oleh tebing runtuh, hanyut di arus air kili. Kalau ada mimpi buruk, gerak nan salah, mari sama-sama kita buang dengan membaca surat Al-Fatihah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.